Semua aparatur negara dan orang-orang yang memegang senjata ini kan sangat berbahaya kan. Apalagi kalau lihat pemberitaan internasional, mantan Perdana Menteri aja ditembak, Amerika aja yang begitu aja tembak menembak, apalagi kita. Habis tembak menembak ajudan-ajudan itu ada juga yang ibu istri tentara ditembak juga Ya, gitu setelah ya. itu ada lagi ya. Iya, nah ini soal senjata ini nih sangat meresahkan ya. Jadi bukan hanya kekerasan, apalagi ini mau menjelang pemilu, bukan hanya kekerasan karena pengerahan massa, tetapi kekerasan bersenjata ini menurut saya mengerikan dan sangat serius. Nah, Itu jari kayaknya putus ya, atau itu putus atau sudah disambung kembali itu gimana? kalau waktu diambil itu dia harus ditopang, Repli. Patah ini, patah, dan ini memang ada yang putus begitu Iya. ya. Kalau lihat gambarnya, kok ini kayak ada sambung karena dia pendek banget jadinya. Iya, dan menurut saya kukunya dicabut. Jadi ini ada penyiksaan. Dugaannya begitu ya Iya kira-kira. dong, Iya. kalau lukanya kayak begitu kan bukan luka tembak. Dari kuasa hukum itu masih memegang asumsi tembak menembak atau ada skenario lain yang berusaha direkonstruksi oleh kuasa hukum? Iya, makanya Penasihat hukum. Iya, makanya secara resmi kita sebagai kuasa korban kan ada soal penganiayaan karena Iya. ada luka-luka yang bukan hanya luka tembak, tapi ada juga berdasarkan bukti yang kita miliki, ini TKP-nya bukan hanya di lokasi di rumahnya rumah dinas Kadipropam. Kenapa? Begini, Repli. Kalau kita bicara ini kemungkinan obstruction of justice, maka sumbernya bisa dari Kapolres Jakarta Selatan jadinya. Iya, Kapolres Jakarta Sebagai Selatan. pihak yang bertanggung jawab karena Iya, lokus iya. deliktinya di wilayah hukum Iya, dia. tapi kalau kita lihat penjelasan dari Kapolres di dalam konferensi persnya, ini kan resmi nih institusi semua Iya. ya kan. Kelihatannya yang bikin laporan ternyata, dan itu juga diumumkan oleh Kapolri, yang membuat laporan adalah Kadipropam sendiri. Jadi ada dua laporan kan ternyata, Iya. katanya istrinya dan dia sendiri. Inilah yang memantik polemik dan memunculkan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang menyedihkan adalah akibatnya taruhannya kewibawaan institusi kepolisian dan penegakan hukum. Anda bisa bayangkan kalau presidennya juga sudah bereaksi, Menko Polhukamnya bereaksi, Kapolrinya bereaksi, ini kan berarti ada yang nggak benar ya. Ya tapi seorang ibu kan pasti bertanya-tanya dong, mana apa benar atau enggak itu isi peti itu anaknya. Iya. Selain juga ada pertanyaan besar, kenapa? Ya kalau pertanyaan ibu tentu dengan kesedihan dan tangisnya, dan dia banggakan sebagai orang yang terpilih. Sekarang dia terima mayat, Dalam terus bentuk dia mayat. bilang aib lagi, Iya. tembak menembak, dan Iya. ada soal pelecehan seksual. Tentu itu memukul dia dan itu bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu mengundang kemarahan daripada orang-orang yang mengantarkan itu dengan mengatakan, loh, kalian berarti menyudutkan kami ya? Ya. Malah yang terjadi adalah penekanan-penekanan dengan dilakukan oleh Karopaminal dan polisi-polisi yang lain menutup pintu gerbang karena ini kan dia ngontrak rumah orang tuanya, Repli, di kompleks sekolah. Nah, itu pintu gerbang sekolah itu ditutup, kemudian rumahnya ditutup. Nah, kemudian diperintahkan supaya jangan ambil gambar, jangan didokumentasikan, handphone ditaruh. Tentu ini kan mengundang histeris dan pertanyaan ketakutan kan. Iya. Baru dibuka kepalanya. Iya kan, kepalanya kan ada kan? Iya. Nah itu akhirnya dibolehkan tapi kepalanya doang. Kepalanya doang, begitu. Nggak boleh diperiksa yang lain, nggak boleh dibolak-balik lah. Oke. Dengan alasan formalin, maka kan itu harus dibuka. Waktu-waktu diiyakan, polisinya keluar. Karena kan rumah itu kecil. Kalau diformalin kan pengawet itu kan nggak terlalu baik ya kan, Iya. untuk semua orang. Dia keluar. Begitu keluar, itulah kesempatan keluarga memeriksa semua. Nah, disitulah ditemukan bukti-bukti foto-foto ini. Kejanggalan yang ketiga adalah tekanan-tekanan itu. Pada waktu penyerahan mayat itu kan diceritakan, wah ini jelek sekali begitu ya, aib. Kemudian ini tembak menembak di rumah Kadipropam. Kemudian mana buktinya, mana CCTV-nya gitu kan. Ibunya bilang warung-warung di sini termasuk sekolah kami aja ada CCTV. Masa rumah jenderal, rumah dinas nggak ada CCTV? Dia bilang ya CCTV-nya rusak. Bahkan ada yang bilang bahwa itu disambar petir. Itu diperkirakan kalau misalnya memang konstruksinya itu benar, itu jaraknya berapa itu? Sampai 7 kali tembakan nggak kenal, di ini 5 kali kena semua. Karena itu kan jago tembak kan mestinya. Saya yakin sih jaraknya dekat karena orang tuanya meyakini itu juga kira-kira jaraknya dekat. Tapi kalau lihat pengumuman itu kan 10 sampai 12. Otopsi, olah TKP dan ahli nanti yang akan menganalisis itu ya. Karena pertanyaannya begini, Refli. Kalau dia mati karena tembak menembak, tembakan yang keberapa dia mati dan di mana itu tembakan itu? Siapa yang menembak? Mana senjatanya? Pelurunya mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Di depan saya ada teman lama saya ya. Sudah lama tidak bertemu. Biasanya ketemunya di ILC, Indonesia Lawyers Club, yang sekarang sudah YouTube juga. Karena YouTube juga saya nggak diundang sama Bang Karni. Oh begitu ya. Sama-sama YouTuber soalnya sekarang. Iya. Jadi yang jelas beliau ini ya, kalau properti itu your hot property ya kan, harganya lagi naik. Tapi kasus yang beliau sedang bela, advokasi, bukan kasus yang ecek-ecek ya. Ini kasus yang serius sekali, yang menyangkut marwah institusi, yang menyangkut pula yang lebih penting dari itu soal keadilan, ya kan? Soal just dan justice ya. Kalau soal marwah institusi oke, tapi ini soal nyawa anak manusia, yang tentu kita ingin mencari kebenaran sebenar-benarnya, bukan pembenaran ya. Johnson Panjaitan. Aduh. Sore bro. Sore. Oke, luar Aduh, biasa. aku seneng banget, bro. Tapi kok awet muda ini kayaknya. Kayaknya rambutnya dicat-cat sedikit. Ya, mudah-mudahin. Dimudah-mudahin. Luar biasa Bung Johnson. Bung Johnson ya. Ya. Saya panggil Bung ya. Ya. Soalnya kalau saya panggil Bang, itu kelasnya cuma DKI saya bilang. Kalau Mas kelasnya Solo saja. Tapi kalau Bung kelasnya nasional. Bang ketuaan soalnya. Saya ingin memancing Bung Johnson dengan apa yang Anda pikirkan saat ini ketika duduk di sini yang terkait dengan kasus ini. Oke, silakan. Sebagai orang yang kita saling mengenal dan sangat dalam, Ya. perspektif kita sama-sama sebagai, ya dengan rendah hati kita mengatakan pejuang hak asasi dan demokrasi begitu. Insya Allah ya. Salah satu yang saya pengen bicarakan, dan ini juga jadi ancaman kita terus menerus gitu ya, bukan hanya yang lalu tapi ke depan, adalah soal senjata gitu loh. Wah, ini kan bukan ngomongin film India begitu ya kan. Ini ada orang-orang yang terlatih, diumumkan oleh institusi resmi, tembak menembak ya. Tembak menembak ya. Orangnya terlatih gitu ya. Di instansi yang sangat penting, pejabat penting di kepolisian, penegak hukum internalnya loh, garda terdepan yang jaga marwah dari institusi. dari penegak hukum. Iya kan. Nah, kemudian tembak menembak dan pakai senjata yang sangat canggih gitu ya. Dan kok sampai sekarang ini jadi berpolemik ruwet. Nah, tapi bagi saya senjata penting karena dari dulu kan kita selalu pengen anti kekerasan. Karena hak asasi dan demokrasi itu salah satu musuh dan virusnya yang paling terus-menerus dialami oleh banyak orang dan banyak korban gitu kan, kekerasan gitu loh. Nah, ini yang menjadi concern saya juga lebih keras, dan ini bukan cuma soal polisi tapi semua aparatur negara dan orang-orang yang memegang senjata ini kan sangat berbahaya kan. Apalagi kalau lihat pemberitaan internasional, mantan Perdana Menteri aja ditembak, Amerika aja yang begitu aja tembak menembak, apalagi kita. Nah, habis tembak menembak ajudan-ajudan itu ada juga yang ibu istri tentara ditembak juga gitu setelah ya. itu ada lagi ya. Iya, nah ini soal senjata ini nih sangat meresahkan ya. Nah, jadi bukan hanya kekerasan, apalagi ini mau menjelang pemilu, bukan hanya kekerasan karena pengerahan massa ya kan, tetapi kekerasan bersenjata ini menurut saya mengerikan dan sangat serius, Refli ini. Oke, jadi soal senjata itu adalah tentu poin tersendiri ya, yang harus dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tapi senjata itu Glock itu sudah confirm ya? Sudah confirm. Jadi memang dibilang Glock. Sudah. Sorry, saya itu bukan ahli senjata ya kan, pegang senjata juga nggak pernah, nembak nggak bisa. Glock itu senjata canggih. Senjata sangat canggih begitu ya. Dan sebenarnya senjata ini tidak, apalagi di kalangan tentara ini khusus ya, hanya orang-orang tertentu ya. Tapi belakangan setelah kejadian ini saya juga tanya dan lihat kemana-mana, polisi juga banyak yang pegang. Jadi kalau ada orang atau ada ahli atau ada senior yang mengatakan ini senjatanya raja-raja, sekarang ini udah jadi senjatanya di mana-mana, polisi, tentara juga punya. Bukannya tidak mungkin, menurut saya ada sipil-sipil yang biasa juga
pegang senjata, kemungkinan besar bisa juga memiliki senjata ini. Jadi kalau kita bicara hukum ya, dari sisi protapnya itu senjata ini, Glock ini itu senjata organik atau senjata pribadi? Nah, itu senjata organik sebenarnya, ya Oke. kan? Senjata organik. Tapi kan kita tahu senjata organik ini bisa juga bisa diurus dan dimiliki oleh banyak pihak, ya kan? Oke. Nah, itu yang menjadi concern. Kalau peraturannya ya Perkap nomor 1 tahun memang masih sangat baru ya, Perkap nomor 1 tahun 2022 gitu ya. Kontrolnya memang ada pada atasan langsung dari prajurit-prajurit yang memegang senjata ini. Tapi kan prosedurnya saya kira ketat ya, persyaratan. Salah satunya yang nggak bisa dimain-mainkan adalah tes psikologi itu. Oke, jadi secara teoritis bahwa seorang barada, katakanlah begitu ya, Ya, itu bisa memegang Glock. Nah, bisa memegang Glock, dan seorang ajudan juga pegang Glock dan tembak-menembak pakai Glock di tempat atasannya, kan jadi begitu. Jadi Glock versus Glock. Glock versus Glock. Oke, tapi ada yang Glock banget, ada yang Glock agak Glock dia. Karena nggak ada kena satupun ya kan? Ya, itu dia. Padahal Yang satu sama-sama terlatih dan lebih atas. Iya. Ya kan? Lebih terlatih. Iya. Saya kira kita semua tahu mungkin lah. latihannya kurang bagus mungkin. Ya begitu, tapi biasanya kan orang mau jadi ajudan, Iya. pasti yang terbaik yang dipilih, Refli. Nggak mungkin ya. Abal-abal atau kaleng-kaleng gitu. nggak Apalagi dia ajudan dari penegak polisi, penegak hukum polisi yang ya. jadi garda terdepan, betul. Oke. Ya. Itu soal senjata kita bisa katakanlah bukan simpulkan ya, bisa kita underline bahwa secara teoritis bisa saja barada itu memiliki senjata Glock itu entah dipinjamkan, entah milik pribadinya. Ya, Kira-kira begitu ya. Iya. Tetapi untuk memiliki itu seorang barada harus melalui serangkaian tes yang tidak sembarangan. Persyaratan, ya kan, kemudian juga izin atasannya. Karena itu begitu senjata loh. organik. Kalau boleh tahu itu pangkat apa bisa memiliki Nah, itu senjata itu? yang sampai sekarang saya belum begitu menemukan ya ketentuannya. Memang yang lama itu biasanya dia baru perwira ya. Kalau perwira itu apa pangkatnya? Perwira itu minimal di sini letnan ya, letnan ke atas ya. Tapi ini kalau barada pangkat yang paling bawah aja udah. Iya. Udah barada itu prajurit ya dulu prajurit ya. Prajurit ya. Oke, balok satu gitu ya, merah gitu ya. Iya. Oke. Sementara kalau brigadir itu sersan. Ya, sudah bengkok. Sudah bengkok kuning. Ya, sersan ya. Karena kita agak bingung juga ya, karena dulu biasanya taunya prajurit sama sersan. Iya. Oke. Ada soal lain, Bung Johnson, soal senjata ini. Ya, sebelum kita beranjak ke kasusnya. Iya, tentu soal senjata ini menjadi penting karena hubungannya yang diumumkan secara resmi oleh institusi ini kan tembak menembak. Ya. Ya kan? Ya. Jadi penting itu menjadi concern kita ya kan. Oke. Nah, tembak menembak itu kasusnya gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat dan yang kami temukan adalah ini bukan hanya tembak menembak kalau dilihat dari bukti-bukti yang kami miliki. Ya, terutama dari segi luka. Atau tepatnya bukan hanya peluru yang bersarang gitu ya. ya. Ada luka-luka yang kita nggak dialami ngerti oleh juga. korban. Anda yakin ada? Ini saya agak aneh juga. Apa kan ditanya keyakinan ke pengacara? Ya. Anda yakin ada tembak menembak? Nah, itu dia. Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar. Iya, ya kan? iya. Nah, apalagi kalau itu pertanyaan hukum. Iya. Makanya Refli, saya juga nggak mau ikut berpolemik dan berspekulasi. Kan dari awal kita bilang kalau mau ini tidak berspekulasi, ya pro justisia. Oke. Ya kan? Karena itu makanya. Jadi untuk orang awam itu pro justisia itu ya diproses hukumnya. Hukum. Tapi kan sudah diproses hukum perselingkuhannya. Nah, itu justru jadi masalah. Proses hukumnya belum selesai, udah diumumkan begitu, dan akhirnya sekarang menimbulkan masalah. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita, dan itu concern kita terus-menerus adalah bahwa ini bukan hanya menggoyahkan institusi kepolisian, ini bisa sampai ke penegakan hukum dan taruhannya juga negara. Masa polisi yang udah demikian canggih dan didukung oleh rakyat, kasus-kasus kayak begini ini udah seminggu lebih, udah 10 hari lebih loh. Sekarang kasusnya tanggal 8, diumumkan tanggal 11 dan sekarang tanggal 21. Iya, dan belum jelas, berpolemik terus begitu. Jadi kalau dari pengumuman saja sudah 10 hari. 10 hari. Dari kejadian 13 hari. Iya, karena itu makanya setelah kami terima surat kuasa, langsung kami bikin laporan itu tanggal 18. Oke. Ya, tentu setelah kami masuk bikin laporan,
dan bersyukur kemarin langsung direspon dan kita melakukan pemeriksaan pendahuluan begitu ya. Tapi kan sebelumnya jadi berpolemik ya karena Kadif Humas. Yang dilaporkan itu pembunuhan berencana. Nah, yang kami laporkan adalah pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan, 340, 338, kemudian penganiayaan berat 351 ayat 3, yang menyebabkan junto 55 ya, KUHP. karena bukan menurut kami nggak sendiri, dan 56 ada perbantuan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi secara serius. Tapi dari awal yang kami laporkan sebenarnya ada 3 Refli, karena ada handphone yang hilang. Penghilangan barang. Jadi ada yang kami siapkan juga 362, 372. Selain ada soal peretasan. Begitu ya. Jadi pembunuhan berencana, pencurian, dan peretasan. Cuman kan prosedur kan kita nggak bisa bikin laporan begitu aja. Makanya kan harus dicek, diperiksa ya oleh teman-teman yang menerima itu, dan dari apa yang kami miliki, bukti-bukti yang kami miliki ini untuk sementara yang diterima adalah soal pembunuhan berencana dan penganiayaan berat begitu ya. Nah, nanti yang akan menyusul adalah soal peretasan dan lain, karena banyak sekali yang teknis-teknis yang menyangkut soal handphone dan lain sebagainya. Ya, kalau peretasan itu kan pelanggaran HAM juga kan, unlawful interception itu. Bung, kemarin kan gelar perkara ya. Kita nggak tahu persis itu gelar perkara itu untuk perkara apa, lalu hasilnya apa? Nah, itu sebenarnya gelar perkara atas laporan kita yang tanggal 18 untuk menindaklanjuti laporan kita yang telah diterima. Maka ditindaklanjuti. Itemnya perencanaan pembunuhan berencana ya? Pembunuhan berencana dan penganiayaan berat untuk pasal 55 yang tadi itu, Refli, ya kan? Nah, di situ udah mulai makin dalam. Selain kita menyerahkan bukti-bukti terdiri dari dokumen, ya kan, foto-foto, kemudian juga rekaman itu, kita juga mengajukan saksi-saksi. Akan tetapi karena ini perkembangannya, polemiknya begitu kencang, ya, maka kami minta, karena ini kan berpolemik ya kan, maka kami juga meminta dan mengajukan secara resmi sejak kemarin itu adalah otopsi ulang, kemudian visum et repertum, kemudian prarekonstruksi ini, ya, supaya jelas. Selain juga karena kita lihat ini mulai banyak permainan-permainan, ini supaya dibersihkan ini orang-orang yang kelihatannya menjadi penghambat untuk mulusnya kita membuka kasus obstruction ini. Of justice. Obstruction of justice. Dan kebetulan ini direspon baik oleh Polri, oleh Kapolri terutama. Maka mulai ada penonaktifkan mulai dari Kadif Propam, ya, Bintang 2, kemudian Karopaminal 1, kemudian Kapolres. Tapi itu semua mengandung kunci untuk membuka kasus ini, terutama yang menyangkut soal prosedur, misalnya mengenai bagaimana sih penanganan awal TKP, kan ini aneh, ya kan? Karena berdasarkan laporan kami, kalau dilihat dari luka-lukanya, saya juga bawa ini, tapi saya tidak tunjukkan kecuali Refli berkeinginan begitu ya. Nah, nanti kita rekam saja, nggak perlu diinikan. Karena saya korban itu juga saya tidak saya expose gambarnya, kan kasihan kan. Betul. Kita cuma ceritakan saja. Tapi kalau ada orang buktinya mana ya, datang ke sini aja nih buktinya kan begitu. Nah, kita ngajuin surat-surat yang dikeluarkan oleh institusi kepolisian. Ya kan? Selain juga foto-foto yang diambil oleh keluarga secara langsung dan rekamannya gitu. Serta saksi-saksi. Nah, dari foto-foto dan bukti yang ada, kita lihat kok ini lukanya bukan cuma luka tembak. Ya kan? Ada luka-luka lain yang menurut saya fatal, misalnya rahang pindah dari sini, keluar dari ininya kan tidak mungkin itu soal tembak. Memang ada bekas bolong-bolong peluru tembakan, gitu. Tapi ada luka-luka yang menurut saya bukan tembakan, tapi luka sayatan, ya kan? Kemudian begini lukanya ya, bukan begini ya? Iya, misalnya di kaki, ya kan? Kemudian di leher di sini, ini kupingnya ini, selain ini luka yang terbuka itu kan bukan luka. Jadi kalau foto yang tersebar di publik itu ada hidung dijahit. Kemudian hidung juga. Iya, di kantung mata ini ada luka. Di bawah kantung mata satu. Kemudian bibir. Ada di bibir. Dan yang agak fatal jari. Wah, jari lebih fatal lagi.
Itu jari kayaknya putus ya, atau itu putus atau sudah disambung kembali itu gimana? Kalau waktu diambil itu dia harus ditopang, Repli. Oke. Jadi ini patah patah, dan ini memang ada yang putus begitu ya. Kalau lihat gambarnya, kok ini kayak ada sambung, karena dia pendek banget jadinya. Iya, dan menurut saya kukunya dicabut. Jadi ini ada penyiksaan, Refli. Dugaannya begitu ya Iya kira-kira. dong, kalau lukanya kayak begitu itu kan bukan luka tembak, seperti yang dijelaskan oleh Karopen Mas itu lagi pegang senjata tangan dua gitu, kena sininya terus kena lagi. Jadi sekarang saya tanya lagi. Iya. Dari kuasa hukum itu masih memegang asumsi tembak menembak, atau ada skenario lain yang berusaha direkonstruksi oleh kuasa hukum? Iya, makanya penasihat hukum. Makanya secara resmi kita sebagai kuasa korban kan ada soal penganiayaan, ya kan? Karena ada luka-luka yang bukan hanya luka tembak. Ya. Tapi ada juga berdasarkan bukti yang kita miliki, ini TKP-nya bukan hanya di lokasi di rumahnya rumah dinas Kadipropam. Kenapa? Begini, Refli. Ya. Di surat permohonan visum et repertum ini yang dikeluarkan oleh polisi dan ditandatangani oleh Polres, oleh Kapolres, ya. Di situ dikatakan ditemukan mayat pukul 15 dalam keadaan tergeletak di lokasi itu. 15? Pukul 17. Ya, pukul 17 ya. Jadi ini patokannya pukul 17 ditemukan. Ini resmi, ya kan? Nah, kemudian kita temukan juga ya fakta bahwa komunikasi antara orang tuanya, kakak adiknya, ya, dengan yang bersangkutan dengan si korban ini terakhir pukul 10.58. Nah, saya mulai rinci. Kalau kemarin kan pukul 10. Yes. Sekarang bukti yang kita miliki 10.58 dan itu resmi pro justisia ada di BAP. Artinya 10.58 itu Brigadir J yang kirim. Iya. Ya, okay. Dan terakhir komunikasinya dia katakan bahwa dia mau mengantarkan bapak sama ibu, maksudnya Kadipropam dan istrinya berangkat dari Magelang mau ke Jakarta, maksudnya ke Jakarta ke rumah. Jalan darat. Lewat darat, naik mobil, ya kan, naik mobil. Nah, itu terakhir komunikasinya 10.58. Nah, kalau dari Magelang ke rumah itu 7 sampai 8 jam, berarti kan kalau ditemukan mayatnya pukul 17 sebelum sampai Jakarta, kalau memang benar skenario ini ya sudah terjadi itu penganiayaan itu atau penembakan itu. Jadi yang diumumkan ini kita pertanyakan. Jadi TKP ini sekarang menjadi tanda tanya besar. Tapi kalau kita mau berspekulasi berdasarkan 10.58 dan pukul 17, kalau makin pendek ininya, karena kan dari situ 7 sampai 8 jam, makin pendek, kemungkinan besar itu berada di sekitar lebih dekat lagi dari TKP. Yang di Pancoran. Iya, kan itu. Ini semua harus diungkap, Refli. Ini harus semua diungkap. Karena itu kami mempertaruhkan ini pro justisia. Ayo. Jangan spekulasi. Saya tahu juga datang ke sini juga Refli bukan orangnya yang mau berspekulasi. Dia minimal pakai argumentasi akademik kan begitu. Kalau saya kan harus pakai argumentasi profesi saya. Iya kan? Jangan sembarang nuduh-nuduh aja kan. Nuduh-nuduh gitu. Bahkan kalau misalnya ada wakil dari kepolisian mau protes, ya saya undang juga. Hak jawab dia ya kan. Hak jawab dia. Jadi saya memberikan kesempatan begitu saja gitu. Oke, banyak hal yang kemudian dicatat orang sebagai kejanggalan-kejanggalan. Pak Mahfud bilang ada kejanggalan, kemudian pengamat bilang ada kejanggalan, ya kan? Orang yang mengamati ini juga walaupun bukan pengamat, bilang ada kejanggalan. Nah, sekarang saya tidak ingin mendikte ya. Menurut kuasa hukum atau penasihat hukum tepatnya menurut penasihat hukum, kejanggalan-kejanggalan apa saja yang ditemukan, dirasakan, dikonstruksikan, dipikirkan. Pokoknya diapakan sajalah. Karena kita kan, ini kan asumsi. It's okay, saya ingin apa yang dipikirkan oleh penasihat hukum mengenai kejanggalan itu silakan dikemukakan di sini satu demi satu. Iya. Yang pertama kita bicara dulu di level publik ya. Saya terpaksa mencatat biar saya nanti bisa mengatakan mempertanyakannya lagi ya. Iya. Yang pertama kita bicara di ruang publik dulu. Apa yang diumumkan oleh Karopenum atas nama organisasi pada hari Senin. Kepala Biro Penerangan Umum ya, Pak Ramadan begitu ya.
peristiwanya hari Jumat, Refli. Ya. Ya kan? Pengumumannya hari Senin. Oke. Ya kan? Nah, pengumumannya itu mengatakan itu tembak menembak. Ya. Ya, antar ajudan. Ya. Nah, alasannya peristiwanya karena ada soal pelecehan seksual. Ya. Nah, ya kan? Ya. Nah, itu kan ininya kan. Nah, tetapi setelah kita lihat dan kita periksa bukti-bukti, ya, investigasi juga kemana-mana, ke lokasi terutama ke mayat korban, kita lihat, loh ini bukan cuma tembak menembak, begitu ya. Ternyata ada luka-luka yang lain, yang sayatan, yang pukulan benda tumpul, begitu. Ini kayaknya penyiksaan ini, gitu loh kan. Nah, kemudian kita analisis juga. Ini dokumen yang kita terima, kok ditemukan mayatnya pukul 17 dari kontak-kontaknya nih. Ini berarti TKP-nya bukan cuma di lokasi. Dan yang secara publik mencurigakan, kalau ini peristiwanya hari Jumat, ini kok penanganan awal untuk olah TKP itu standar sekali, Refli. Bukan hanya standar bagi kepolisian, tapi itu standar yang ada juga standar internasional, karena seluruhnya ini nanti akan dibawa dan disidangkan secara terbuka ke pengadilan. Jadi ini taruhannya penegakan hukum, Refli. Yeah. Jadi awalan ini menjadi sangat penting untuk apakah memang ini pro justisia yang benar, yang sesuai dengan scientific, ya kan? Crime investigation atau bukan, karena bukan hanya soal substansi, soal materi, prosedurnya juga harus benar. Kenapa? Nah, ini saya mau bicara karena ini concernmu juga, ya. Di hak asasi dan demokrasi juga prosedur ini harus ditempuh secara benar, karena kita tidak mau jatuh pada tirani etikat baik, seolah-olah wah semuanya beretikat baik gitu loh. Padahal negara ini korupsinya banyak, penyalahgunaan jabatannya banyak, kekerasannya banyak, rekayasanya banyak. Jadi mari kita gunakan hukum dan hak asasi yang sudah direstui oleh konstitusi kita sebagai acuan, selain juga standar-standar profesi akademik. Jangan sampai prosedur itu justru tempat bunker, bunker kejahatan. Kan kita lihat di negara ini juga kan, wow, ngolah undang-undangnya udah benar, tapi partisipasinya enggak. Itu kan prosedur yang mengkhianati kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi. Ini juga korban sudah mati dan dia diotopsi. Jadi secara ilmu hukum gitu loh, kalau dia diotopsi berarti dia korban, bukan pelaku, karena biasanya yang diotopsi korban itu adalah korban, ya kan? Nah, itu yang menjadi concern kita. Nah, yang menjadi kejanggalan juga adalah proses waktu. Satu dulu ya. Jadi kejanggalan pertama adalah pengumuman Karopenum. Satu ya. Nah, saya kan harus dalami sedikit. Menurut Bung Johnson, ini Karopenum ini mendapatkan informasi dari mana? Kan penting pasokan informasi untuk mengetahui bahwa dia sampai pada pengumuman seperti itu, kan harus ada pasokan informasinya. Nah, kalau dilihat dari soal prosedurnya, pasokan informasi seharusnya yang benar adalah dari penyidik. Kalau lihat dokumen tertulisnya, penyidiknya itu kan Kapolres Jakarta Selatan. Harusnya supportnya dari situ. Bahkan Kapolres juga setelah itu ikut konferensi pers. Bahkan dia mengatakan memegang dokumen hasil sementara otopsi dengan cerita yang hampir sama dengan Karopenum waktu pengumumannya. Ini tembak menembak, motifnya adalah atau alasannya adalah soal pelecehan seksual dan lain sebagainya, begitu loh, ya kan? Nah, tentu ini menjadi sebuah. Tapi suratnya tuh nggak dibuka ya kalau waktu itu dia bilang, cuma dipegang aja. Dia dipegang aja mapnya, ya kan? Cuma di begini-begini aja. Ya, juga tidak ada pemberitahuan ke keluarga. Nah, nanti poin yang berikutnya bagaimana ini ke keluarga, nanti kita omong lagi gitu. Artinya, kalau kita bicara ini kemungkinan obstruction of justice, maka sumbernya bisa dari Kapolres Jakarta Selatan jadinya. Kapolres Jakarta Selatan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab karena lokus deliktinya di wilayah hukum dia. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari Kapolres di dalam konferensi persnya, ini kan resmi nih institusi semua, ya kan? Kelihatannya yang bikin laporan ternyata, dan itu juga diumumkan oleh Kapolri, yang membuat laporan adalah Kadif Propam sendiri. Jadi ada dua laporan kan ternyata, katanya istrinya dan dia sendiri. Nah, pertanyaannya, jeruk makan jeruk dong berarti. Iya, bukan cuma jeruk makan jeruk, Refli, ingat loh, ya. Ini ada relasi kuasa yang tidak seimbang, ya. Yang satu di Polres, Kombes, yang ini bintang 2 dan berkepentingan terhadap kasus itu. Yang berikutnya lagi dalam posisi kami, dalam posisi saya sebagai
penasihat hukum, klien kami ini korban Bribka, ya. Jadi relasinya jauh sekali. Brigadir. Apalagi kalau kita ngomong keluarga, Refli, ya kan. Ini kan dari keluarga itu lokasi tempat mereka tinggal itu 2 jam dari kota Jambi, kan kota kecamatan begitu ya. Kebetulan juga ibu yang bersangkutan ini adalah Jambi sendiri sudah jauh dari Jakarta. Iya, dari Jambi pergi lagi 2 jam. Sekali, ya kan. Ibunya kan tadinya honorer guru SD kan, sekarang sudah baru aja diangkat jadi tetap gitu kan. Sementara ayahnya ya begitu ya pekerjaannya supir dan jadi dari segi posisi sosial politik jomplang sekali, Refli. Oke, kalau kita bicara tentang pengumuman yang diperkirakan sumbernya itu dari Kadif Propam dan kemudian dari Kapolres Jaksel, Kapolri kan sudah menonaktifkan 2 pejabat itu. Ya, tapi justru itu mengkonfirmasi bahwa berarti selama ini prosedur itu bermasalah. Oke. Ya kan? Dan terutama permasalahannya apa? Yang lebih substansi adalah permasalahannya apa yang diumumkan itu tidak mematangkan apa yang sudah diumumkan secara resmi. Harusnya kan kalau memang pengumuman itu mau dilakukan ya, biasanya kan ya selalu saja bukti-buktinya dikasih lihat, terbuka, begitu ya kan, fairness gitu ya. Kalau ada pistolnya gitu. Iya, nah ini mana sampai sekarang juga enggak. Cuma omongan doang ya. Omongan doang. Nah, inilah yang memantik polemik dan memunculkan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang menyedihkan adalah akibatnya taruhannya kewibawaan institusi kepolisian dan penegakan hukum. Anda bisa bayangkan kalau presidennya juga sudah bereaksi, Menko Polhukamnya bereaksi, Kapolrinya bereaksi. Ini kan berarti ada yang nggak benar ya. Oke, itu satu rakyat. ya. Satu pengumuman Karopenum ya. Kita sudah nih. 2 apa lagi kejanggalannya? Nah, yang kedua adalah waktu penyerahan mayat. Tapi saya mau mulai dari awal saja ya. Nah, jadi pada hari Jumat itu adiknya ya polisi juga ini di Dianmas, tugasnya di Mabes gitu ya, dipanggil oleh provos polisi kan untuk datang ke kantornya. Tadinya dia nggak tahu apa-apa, kemudian dijelaskan bahwa ini adiknya begini, dia kaget. Kemudian diminta untuk menandatangani. Sorry, ini informasinya dari siapa? Dari adiknya. Oh, dari adiknya sendiri. Polisi. Nggak, maksudnya kuasa penasihat hukum mendapatkan langsung dari adiknya. Oke, silakan. Nah, kan? Nah, itu kemudian begitu dia tanda tangan permohonan itu baru petinya keluar. Berarti kan kalau benar itu cerita dan ini harus dicek. Tapi ini kan kesaksian dari yang melakukan ya kan. Berarti kan ini diotopsi dulu baru diminta izin ya kan. Nah, ini obstruction of justice ya kan, ini soal prosedur ya kan. Kemudian dia tanda tangani dan dia tidak menyaksikan dan melihat adiknya itu bagaimana dia nggak sama sekali. Jadi dia main terima begitu saja. Jadi dia tidak lihat. Itu ceritanya kepada kita ya kan. Nah, kemudian mayatnya dibawa ke Jambi. yang 2 jam tadi. Nah, di Jambi ya. Itu tanggal berapa dibawa ke Jambi? Tanggal 8 kejadiannya, tanggal 9. Tanggal 9 ya. Malam antara jam 10 jam 11 kirim. Kemudian yang terima bibinya, karena orang tuanya kan masih di Bali masih di kampung halaman. Karena sedang ziarah kan. Karena itu komunikasi dengan anak ini si korban kan makanya intens kan. Kan? Nah, dijelaskan bahwa ini korban, ini tembak menembak, ini aib gitu loh. Karena ini ada soal pelecehan seksual, tembak menembak dan si Bibi ini ya. Nah, Bibi itu terima di rumahnya di Jambi yang 2 jam itu. Iya. 2 ya kan. Dia bilang ya saya diterimanya malam itu juga. Malam jam 11 itu. Jam 11 malam tanggal 9 ya. Iya. Kan malam itu juga. Ya, tapi saya lihat dulu mana itu karena kan yang dibilang kan ini mayatnya Joshua ini aib karena ini ada tembak menembak, kemudian ada soal seksual dan lain sebagainya. Jadi dia bilang tidak bisa, itu tidak bisa dibawa. Ya kalau tidak bisa makanya saya mau menolak. Kalau begitu tunggu aja orang tuanya datang. Yang bilang tidak bisa itu namanya Rohani Simanjuntak, bibinya. Enggak, yang bilang tidak bisa polisi. Tidak bisa, yang bilang tidak bisa itu adalah Simatupang, salah satu Kombes Simatupang yang menyerahkan mayat. Ada dokumennya yang menyerahkan kalau mayat. Kalau nama kita nanti bisa cek lagi ya, tapi intinya Kombes gitu ya. Iya, Kombes. Ya kan.
di sana itu ditolak. Dari Propam juga tuh ya? Dia jabatannya saya harus lihat ya. Komisaris besar, nggak ada jabatannya, nggak ada stempelnya juga sih di sini. Namanya Leonardo Simatupang. Leonardo David Simatupang, Oke. SIKMH. Oke, gitu, Leonardo komisaris David besar. Simatupang, Ya, Pater itu Kombes. dia, Oke. ya, itu yang nyerahin ya. Ya. Bersama juga dengan Brigjen Karopaminalnya Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan, Iya. ya kan? Itu Brigjen Hendra Kurniawan datang juga Datang juga ke rumah orang tuanya? Iya, mereka bukan cuma berdua, itu dengan beberapa, dan ada juga dari Polres Jakarta Selatan, Refli. Oke. Jadi itu berombongan Oke, datang ke rumah. untuk penyerahan mayat. Oke. Ya Daerah kan? mana namanya? Di Jambi itu daerah apa namanya? Daerahnya, rumahnya itu Sukamakmur, Sungai Bahar, Jambi. Oke. Sungai Bahar. Sukamakmur itu desanya ya? Sukamakmur desanya. Ya, oke, desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur, Sungai Bahar. Sungai Bahar, Jambi. Jambi, oke. Ya, itu oke. ini rumah dari orang Oke. tuanya Ya, itu ya. oke. Rumah dari Ya. almarhum begitu. Oke. Nah, itu penyerahan. Kemudian orang tuanya datang, kan? Datang kapan? Besoknya berarti? Datang enggak, malam itu juga datang. Oh, berarti pakai pesawat langsung? Enggak bisa itu, Refli. Itu lewat darat ya. Oh, berarti waktu dia jalan terus Sudah, ya? iya, dan mungkin sudah komunikasi atau Oke, bagaimana kan di silakan. pemberitahuan ya. Iya. Kan? Nah, Malam itu juga datang? malam itu juga datang bapaknya dan ibunya, ya kan. Kemudian bertemu dan dijelaskan gitu ya. Penjelasannya hampir sama. Ini tembak menembak, alasannya karena ada soal pelecehan seksual dan ini aib gini dan tidak bisa dibuka. Kami mau serahkan ya tanda tangan. Ya tapi seorang ibu kan pasti bertanya-tanya dong, Iya. ya kan? Itu bagaimana kalau begitu kita lihat dulu mana apa benar atau enggak itu isi peti itu anaknya. Iya. Selain juga ada pertanyaan besar kenapa? Ya kalau pertanyaan ibu tentu dengan kesedihan dan tangisnya, Iya. anak ini dia lahirkan kok sekarang dia Terima sebagai mayat. dan dia banggakan sebagai orang yang terpilih kan Iya. gitu kan. Iya. Sekarang dia terima mayat Dalam terus bentuk dia mayat. bilang aib lagi, Iya. tembak menembak dan Iya. ada soal pelecehan seksual Iya. dengan istri yang dianggap ibunya, Iya, ya kan? bosnya ya kan? Ya bosnya Iya. begitu ya. Nah, tentu itu memukul dia dan itu bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ya secara detail saya nggak kita bisa jelaskan, tapi saya langsung saja. Iya. Nah, itu mengundang kemarahan daripada orang-orang yang mengantarkan itu dengan mengatakan, "Loh, kalian berarti menyudutkan kami ya?" Ya. Padahal bukan begitu maksudnya. Orang disuruh terima barang katanya isinya anaknya, tembak menembak dan pelecehan seksual. Masa dia tidak lihat? Karena itu diminta coba dibuka gitu loh. Maka akhirnya disetujui dibuka. Yang pertama, Refli, itu kepalanya, Iya. ya, dan sudah dengan pakaian dinas polisi. Iya. Ya. Nah di situ saja udah mengundang banyak pertanyaan karena luka-luka seperti yang tadi Refli katakan. Iya. Ya kan ini hidungnya ini, dijahit. begitu dijahit, kemudian udah ada luka apa Iya. segala macam ya. Begitu Lukanya di sebelah kanan kalau ini. Iya, di sebelah sini, kanan di ya. bawah, di kantung mata dan di bawah kantung mata. Iya, di situ. Kemudian kan ini juga ada ini. kelihatan, Nah, kalau ya. yang lain nggak kelihatan karena fotonya nggak cuma di kelihatan, depan. Oke. Ya, nanti saya jelaskan dia Iya. detail-detailnya Nah. begitu. Nah, begini Refli, ini konteksnya ada soal adat. Jadi orang Batak itu Iya. kalau kematian ya itu kan harus ada penghormatan adat. Nah, biasanya keluarga itu petinya harus dibuka karena itu harus ditaruh ulos. Ya, oke. Di mayat itu Iya. kan. Jadi itu memang harus dibuka. Selain ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu Iya. ya kan. Iya. Nah, itu kan ada prosedur dan keluarga ini sangat taat sekali. Soal adat itu masih Iya. sangat kuat ya kan. Nah, diminta tapi tidak boleh. Malah yang terjadi adalah penekanan dengan dilakukan oleh Karopaminal dan polisi-polisi yang lain menutup pintu gerbang karena ini kan dia ngontrak rumah orang tuanya, Refli, di Oke. kompleks sekolah yang ada. Jadi itu di satu kompleks sekolah dia ngontrak rumah yang kecil begitu untuk mereka tinggal. Iya. Nah, itu pintu gerbang sekolah itu ditutup, kemudian rumahnya ditutup. Nah, kemudian diperintahkan supaya jangan ambil gambar, jangan didokumentasikan. Handphone ditaruh begitu. Tentu ini kan mengundang histeris dan pertanyaan ketakutan kan. Iya, iya. Begitu loh. Nah, kemudian orang tuanya bertanya, "Loh, kalau ini ceritanya mana buktinya?" Ya kan? Mana buktinya? Iya. Tapi wah, ya keadaannya ya kayak begitu yang tadi saya katakan relasi kuasa. Ini kan
di kampung tiba-tiba harus menerima kenyataan kayak begini kan. Iya. Nah, maka memunculkan tekanan psikologis yang luar biasa dan ketakutan. Nah, kemudian dengan alasan mereka rapat keluarga, kemudian dengan alasan bahwa mayat ini akan beberapa hari baru dimakamkan, nah, maka keluarga bilang, Pak, saya akan minta bantuan untuk memformalin supaya jasad ini tidak bau, agak awet, karena kan nggak langsung di pemakaman. Iya. Padahal waktu di dokumen penyerahan ini harus segera dimakamkan, dan tentu maksudnya adalah upacara kepolisian kan. Iya. Tapi itu tidak terjadi. Maka dia bilang ya kita minta waktu agar ini diformalin, ya kan. Nah, begitu polisinya keluar, ini minta tolong rumah sakit daerah di situ untuk membantu formalin petugasnya. Yeah. Saya lupa namanya, 2 orang petugas itu sudah kita sebutkan juga sebagai saksi. Sorry, ada yang miss tadi. Yeah. Kan akhirnya kan dibuka itu. Iya, dibuka. Mayatnya dibuka, dibolehkan dibuka. Belum. Baru dibuka kepalanya. Kepalanya. Ya kan, kepalanya kan ada kan. Iya. Nah itu akhirnya dibolehkan tapi kepalanya doang. Kepalanya doang, begitu. Nggak boleh diperiksa yang lain, nggak boleh dibolak-balik lah. Oke, nah, silakan. Dengan alasan dan malam itu ya, malam itu. Okay. Dengan alasan formalin itu, ya, maka kan itu harus dibuka. Waktu diiyakan, polisinya keluar. Karena kan rumah itu kecil kan. Kalau diformalin kan, anda tahu pengawet itu kan nggak terlampau baik ya kan untuk semua orang. Nah, dia keluar. Begitu keluar, itulah kesempatan keluarga memeriksa semua. Nah, jadi meriksa terus sampai pusar, ya, dan tidak bisa sampai arah kemaluan. Ya, selain itu juga celana dari bawah, sepatunya, kaos kakinya juga berhasil dibuka. Begitu. Nah, disitulah ditemukan bukti-bukti foto-foto ini yang akhirnya kami jadikan bukti-bukti. Foto-fotonya ada di situ? Ada. Rekamannya ada, pengambilannya ada, dari mulai petugasnya datang dan lain sebagainya, itu lengkap. Yang memvideokan siapa? Yang memvideokan itu perempuan berani di situ. Salah satunya adalah bibinya. Yang kami jadikan saksi, namanya Rohana Simanjuntak. Dan dia berani terbuka begitu? Berani terbuka dan sudah disebutkan, dan dia bersedia jadi saksi. Jadi saya kira itu harus dilindungi. Security-nya gimana? Ya, tentu keluarga dan teman-teman yang kita mintain tolong, Refli. Ya, saya juga meyakini itu ya. Iya, tapi begini, kita appeal juga kepada pihak penegak hukum, kan institusi kepolisian kan pelindung dan pengayom masyarakat, ya kan? Jadi dan selalu mencari kebenaran untuk menegakkan hukum kan. Jangan sampai kemudian di-capture oleh oknum-oknum yang berbuat melanggar hukum lalu kemudian mengorbankan institusi kan. Oke, ini menarik. Teruskan soal formalin. Nah, di formalin kemudian diambil lah foto-foto dan gambar-gambar ini, ya kan? Yang memformalin siapa? Ada petugas dari RSUD itu kan ada petugasnya dari rumah sakit yang dekat dengan situ. Di Jambi itu. Saya bisa nggak lihat foto-fotonya sambil Bung Johnson? Oh, bisa. Bung Johnson. Ini dokumen dan foto-foto. Bung Johnson menjelaskan terus saja. Kan? Biar saya punya gambaran kan. Nah, kemudian dibukalah semua. Maka mulailah ditemukan luka-luka yang tadi sayatan dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama yang paling penting ini, Refli, adalah di leher. Ya, di leher. Nah, di leher itu ternyata ada semacam kayak jeratan tali di sini. Ya. Kan kalau dilihat itunya ini ada jeratan-jeratan, kemudian ini ada lubang. Nah, berarti ini kan menurut kami ini dijerat, ya kan? Nah, kemudian ada luka di kuping, bengkak, kemudian juga di sini nih ada luka nih kira-kira 20 cm di belakang telinga ini, ya. Ada sobekan begitu. Ya, kemudian juga ada luka terbuka ini di bahu kanan, ya. Dan bahunya ini sudah kayak, kan ini tegap ya, yang sini yang kiri tegap, yang ini waduh udah rusak ya. Kemudian rahangnya udah pindah, kemudian giginya ini kan giginya rapi ya, orang handsome sekali ya. Ini rahangnya udah pindah. Kemudian ada luka lebam di sini kiri kanan, kemudian ada luka juga di bawah ketiak dan selain juga ada luka tembak itu, kemudian ada luka di kaki. Pertanyaannya, kalau cuma tembak menembak, kenapa luka-luka ini ada, ya kan? Nah, kami mencurigai bahwa ini bukan hanya
luka tembak menembak sebagaimana yang dijelaskan Ya. oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah itu kepada keluarga begitu. Nah, mereka kemudian keluarga mengambil dokumen-dokumen itu semua, kemudian meminta tolong kepada kami yang ada di Jakarta. Ini tim ini semua ada di Jakarta, Refli. Nggak ada satupun orang Jambi. Jadi ini luar biasa. Oh, jadi ini. tim yang tim Tim kepolisian yang penasihat hukum yang menjadi penasihat kuasa, hukum. iya penasihat hukum ini semua dari Jakarta. Oke. Nah, ya kan. Nah, sementara yang datang itu juga kelihatannya dari Jakarta, walaupun setelah itu ada berbantuan polisi yang banyak sekali ke sana yang sampai 20 truk dan lain sebagainya itu terjadi. Jadi bisa dibayangkan coba ke kampung seperti itu, komplek guru atau sekolah seperti itu didatangi oleh begitu banyak polisi, ya kan. Tapi saya bersyukur dan memang perempuan-perempuan ini luar biasa. Oke. Berarti satu tadi pengumuman Karopenum, kedua penyerahan mayat. Ya, Ya. yang akhirnya berbeda dengan apa yang dijelaskan. Ya, penyerahan mayat ternyata ditemukan luka-luka lain. Luka-luka lain. Kejanggalan ketiga apa? Nah, kejanggalan yang ketiga adalah tekanan-tekanan itu. Kemudian juga pada waktu penyerahan mayat itu kan diceritakan, wah ini jelek sekali begitu ya, aib. Kemudian ini tembak menembak di rumah Kadif Propam. Kemudian mana buktinya, mana CCTV-nya gitu loh kan. Ibunya bilang warung-warung di sini termasuk sekolah kami aja ada CCTV. Masa rumah jenderal, rumah dinas nggak ada CCTV? Iya. Nah, dia bilang ya CCTV-nya rusak, bahkan ada yang bilang bahwa itu disambar petir gitu loh. Nah, itulah yang muncul kan di pemberitaan. Jadi apa? Barang Sambar bukti tidak ditemukan? CCTV itu tidak ditemukan. Oh, CCTV ya? CCTV. Nah, itu jadi jawaban Tidak ditemukan. tidak ditemukan. Katanya sudah ketemu sekarang. Nah, ya itu dia perkembangan yang sekarang setelah sekian hari, Repli ya. Oke, Nah, oke. kemudian dia bertanya juga kan mana barang-barang dari si korban ya kan. Nah, itu kan mereka tanya begitu ya. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Dan setelah dilakukan pemakaman gitu kan, maka mulai muncul masalah yang dialami oleh keluarga, yaitu kan Dimakamkannya kapan? dimakamkannya hari Senin. Tanggal 11 ya? Hari Senin ya. 8 Jumat. 8 Jumat, 9 Sabtu, Minggu di 10. Ya, 10, kemudian hari Seninnya Dimakamkan. dimakamkan di situ, Oke. dekat situ. Ya. Ya kan? Nah, sebenarnya keluarga sudah bertanya-tanya karena waktu telepon terakhir 10.58 itu kan komunikasi dengan almarhum ini, dia bilang begini karena dia ajudan, Pak, nih kami mau jalan. Jadi biasa kan SOP-nya, masa ajudan telepon kan nggak mungkin. Iya. Ini mau ke Jakarta, jadi kira-kira nanti 7 jam telepon lagi. Saya akan minta izin sama Kadif Propam sama Bapak supaya setelah mengantar diizinkan, dia akan menyusul ke Balige, ke kampung halaman bersama dengan bapak dan ibunya yang lagi berkunjung begitu loh, ya kan? Mati kan? Jadi handphone kan mati. Tapi setelah ditelepon udah nggak bisa. Nah, baru ujung-ujungnya kan mayat yang diterima begitu Yeah, loh. yeah. Nah, sejak itulah sebenarnya alat komunikasi itu bermasalah. Ya, bermasalah. Bapak, ibunya, dan ini kan mereka berempat bersaudara. Iya. Ada kakaknya, ya Yang Brig J Nomor ini dua dia. nomor 2. Oke. Nomor dua. Yang Kemudian- adiknya yang polisi nomor 3. nomor 4 justru Bontot. Bontot. Di atasnya ada perempuan satu. Oke. Yang sarjana kesehatan. Oke. Ini semua orang terdidik, Repli. Iya, oke. Ya, walaupun ibunya Iya. ini orang terdidik. Nomor 1 tadi? Nomor 1 ini dia di pertanian. Laki-laki, begitu. perempuan? Perempuan. Oke, jadi perempuan laki Iya, ya? perempuan Oke. laki, perempuan laki begitu ya. Dan dia juga kan berkomunikasi dengan calon istrinya karena sudah disepakati bahwa tahun depan begitu, karena dia tidak mau melangkahi kakaknya. Baru akan belum ada yang menikah keluarga itu? belum. Oke. Termasuk kakak. Brig J ini usia 28 berapa? 28 tahun, usianya. oke. Nah, kalau lihat di sini ada yang ditulis usianya 21, jadi identitas juga Iya, iya. bermasalah ya kalau Iya, secara administrasi iya, ya. iya. Karena tekanan. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi dari sejak itu bermasalahlah handphone ini. Ya kan? Selain ada tekanan dari Karopaminal untuk meletakkan jangan rekam apa segala macam, sejak itu handphone sudah tidak bisa digunakan. Handphone siapa? Handphone dari keluarga itu.
Oke. Dari keluarga itu semua lengkap kan di sana. Di-hack oleh? Nah itu yang tidak jelas gitu loh. Oke. Karena itu laporan kami, Refli, ini siapa pelakunya yang diduga? Maka kami katakan di situ secara resmi masih dalam penyelidikan. Oke. Jadi kami tidak mau main menuduh-menuduh. Oke, gitu siapa loh. yang menghack, meretas gitu, Ya. sehingga handphonenya kok nggak bisa digunain lagi. Iya. Nah Berapa itu, handphone itu? Berapa unit kira-kira? itu si korban sendiri 3 handphone 4 nomor. Oke. Nah kemudian ada bapaknya, ibunya, adik-adiknya 4. Iya. Ya kan? Tentu ini bahan penting Dan itu nggak bisa digunakan semua. nggak bisa digunakan semua. Nah karena Dalam durasi kapan? sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya. Nah karena itu waktu kami. Sorry, handphonenya ditemukan nggak kalau korban? Nah Kalau sampai sekarang nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuman kita aneh aja, katanya pengacara dari si Ibu Putri itu yang katanya kepelecehan udah nyerahkan ke Polres apa segala macam. Saya juga nggak ngerti itu hoax atau apa. Kok pengacara berani-beranian begitu ya? Tapi itu bagian dari kontroversi. Oke. Nah waktu kami melapor mereka minta itu. Ya kami belum bisa dapatkan. Minta kan. itu tuh apa? Minta bukti-bukti itu supaya penerimaan soal pencurian handphone dan ngehack bisa diterima pelaporannya gitu loh. Jadi yang ada ini ternyata inilah yang bisa 340 yang pembunuhan berencana dan penganiayaan. Oh, gitu. jadi untuk peretasan untuk sementara karena belum ada. Ya, nanti kami akan susulkan gitu loh. Walaupun Oke. kami sudah juga mulai mendapatkan, makanya kita juga mulai tajam. Telepon terakhir 10.58. Nah, itu kan udah hasil karena kemarin kan udah di BAP. Jadi kita cek benar-benar kan gitu ya. Nah, itu 1058 tahu dari mana itu? tahu dari nomor yang kita ambil. Oke. Kan komunikasinya ada. Oke. Ya? Nah, ada cukup. Jadi 10.58 ke 17. Udah begitu aja kan. Oh, ini ada peristiwa ini. Nah, itu ada soal TKP. Itu kalau boleh tahu, Brigjen Sambo sama istri itu memang naik darat ya? Naik darat. Kalau lihat komunikasinya ini naik mobil. Justru itu pertanyaannya. Mobilnya di mana dan apakah sudah diperiksa, diswab apa segala macam? Iya dong, karena itu kan bukti penting selain tadi soal handphone dan TKP di rumah itu yang katanya diumumkan oleh Karopenum tembak-tembakan itu lantai 1 dan lantai 2. Itu diperkirakan kalau misalnya memang konstruksinya itu benar, itu jaraknya berapa itu? Sampai 7 kali tembakan nggak kenal, ini 5 kali kenal semua. Karena itu kan jago tembak kan mestinya, atasan lagi. Nah kalau saya yakin sih jaraknya dekat karena orang tuanya meyakini itu juga kira-kira jaraknya dekat. Tapi kalau lihat pengumuman itu kan 10 sampai 12 katanya atas bawah. Nah tentu itu nanti otopsi, olah TKP dan ahli nanti yang akan menganalisis itu ya soal itu, soal posisinya. Soal darahnya bagaimana ya kan, sidik jari, soal senjata itu kan, kaliber berapa yang digunakan ya kan. Kalau saya lihat itu ya kaliber 99 ya, itu kalibernya. Kaliber 99 itu kaliber apa itu? Kaliber senjata yang digunakan. Enggak, itu. artinya kaliber yang mematikan begitu? Iya, mematikan dan itu nanti kan bisa diukur dari luka. Karena pertanyaannya begini, Refli, kalau dia mati karena tembak-menembak, tembakan yang keberapa dia mati dan di mana itu tembakan itu, ya kan? Siapa yang menembak? Mana senjatanya? Pelurunya mana? Ini kan 12. Kalau lihat dijumlahin semuanya 12 tembakan. 12 tembakan. Yang ini tembak kena 5 semua. kali, yang ini tembak 7 kali. Yang 7 kali kagak ada yang kena. 5 kali kena semua. 5 kali kena dengan lubang 7 gitu loh. Oh, lubangnya jadi 7? Iya, dia bilang lubangnya 7. Salah satu lubang yang selalu dia katakan adalah kena kelingking, kemudian kena lagi kemana. Makanya itu menghasilkan 2 lubang gitu loh. Sementara jari-jarinya kita lihat begitu. Kalau tembak ya pasti putus itu, Refli. Iya. Ya, tapi biarlah nanti faktanya dan ahlinya yang menganalisis itu. Oke, kan tapi ada prosedurnya harus benar dulu. Ada satu pertanyaan yang juga menggelitik adalah berdasarkan pengumuman Karopenum itu Irjen Sambo nggak ada di tempat. Ya, nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Ya, tapi dia yang bikin pelaporan. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, Kapolres itu ngelihat mayat pertama tuh kapan, di mana, sehingga dia bisa menulis surat permohonan visum et repertumnya begini. Nah, ada soal seperti itu kan. Jadi olah TKP dan teknis-teknis ini kan harus dibuka, Refli ya.
Kalau lihat pengalaman jam terbang dan profesional dari polisi kan harusnya ini gampang dong. Iya. Ya, bongkar teroris aja apa segala kita udah Jaringan aja gampang. Jaringannya juga gampang ya. Apalagi ini cuma melibatkan beberapa orang dan lokus deliktinya bisa ditebak. Iya, apalagi katanya sudah juga melibatkan Kompolnas ya kan. Pak Benny Mamoto itu kan mbahnya reserse ya kan. Penembakan di Papua aja bisa dibongkar, mas yang kayak gini-gini nggak bisa dibongkar ya kan prosedurnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang pemberitaan di mana-mana olah TKP-nya kan nggak selesai-selesai, bolak-balik. Sehingga Refli tadi bilang, oh katanya baru saja ditemukan CCTV. Kemana aja nih udah berapa hari dari pengumuman itu kok. Nah kemudian CDR ya kan untuk isi handphone. Ini kan canggih semua dan bisa dilihat ya kan darah bagaimana ya kan harus di swab. Ya sidik jari apa segala macam, mobil bagaimana. Nggak, di sisi lain gini, kan biasanya yang namanya ajudan itu kan melekat sama bosnya ya. Kemana-mana biasanya ikut. Betul. Ya minimal satu lah ikut kan. Betul. Selain itu 2 ajudan ini yang melekat ya? Enggak, cuma Baradae. J. Oh cuma Brigadir J. Di rumah. Nggak, maksud saya waktu Kadif Propam kan nggak ada di rumah pada saat kejadian. 2 ajudan nih di rumah semua, Kadif Propamnya entah kemana. Iya. Nah maksudnya? Ya itulah cerita versinya. Menurut saya sih itu. Nggak, maksudnya lazim nggak dia pergi tanpa pengawalan dari ajudan yang sangat dia percaya. Menurut saya sih nggak lazim. Gitu ya? Sangat tidak lazim. Makanya kan waktu awal muncul kontroversi dan dipertanyakan oleh masyarakat kan, seolah-olah itu supirnya ibu. Oke. Ya kan? Padahal ini orang yang sangat terlatih dan sudah punya pengalaman begitu. Saya juga malah mempertanyakan apa boleh. Ya itu dia. Maksudnya gini loh, ini kan kita bicara good governance juga ya. Apa boleh kemudian tentara atau polisi terlatih itu dijadikan sopir? Nah itulah Refli. Dan bukan sopir pejabatnya loh, sopir kan, istri atau pasangan. Itu kan juga jadi concern kita. Selain kasusnya sendiri, ada soal-soal yang harus dievaluasi dan mendesak untuk diperbaiki gitu loh. Ya kan? Ini jadi bukan hanya soal kasus ini, ternyata terkonfirmasi dengan dinonaktifkannya 3 pejabat ini kan. Kan itu terlihat, tapi semua harus dievaluasi menurut saya, bukan hanya sekedar penanganan kasus ini. Cuman yang agak mendesak senjata sebagaimana yang tadi saya katakan ya kan. Prosedur-prosedur ini jangan sampai kita terjebak pada yang tadi saya katakan tirani etikat baik, seolah-olah semuanya etikat baik padahal sekarang prosesnya ya. Saya tidak tahu apakah setelah gelar perkara itu ada proses pro justisia setelahnya atau ngambang sampai sekarang untuk perencanaan pembunuhan itu. Kalau komunikasi tadi malam mereka penyidik berangkat hari ini kemarin apa yang kami usulkan diterima begitu oleh mereka begitu, cuman pelaksanaannya kita masih koordinasi. Tapi karena kan saya sampai jam 2 malam ya pemeriksaannya tadi malam, sekitar jam 1 petugas mengatakan bahwa hari ini tadi pagi mereka sudah ada yang berangkat ke Jambi dan kami akan melakukan koordinasi karena ini kan bukan hanya otopsi dan pembukaan kuburan, tapi kita minta juga prarekonstruksi kan Refli, supaya jelas masuk akal nggak itu yang tadi kita penembakan apa segala macam kan, masuk akal nggak apa TKP ini apa segala macam itu kan nanti akan ada. Nah kita mau segera membereskan ini dan tidak mudah kan Refli karena tempatnya cukup jauh, jadi ini bagaimana mengamankannya. Bahkan tadi malam mulai juga muncul spekulasi bagaimana mayatnya jangan sampai nanti ada yang ganggu, maka mulai tadi malam sekitar jam 10 keluarga udah pasang lampu sekarang di kuburan dijaga oleh masyarakat. Ya betapa masyarakat memang menginginkan betul ya bahwa ini proses ini dilakukan secara benar dan terbuka untuk katanya mau gitu. Ada otopsi ulang. Mau ada otopsi ulang dan pembukaan kuburan dengan melibatkan juga beberapa ahli-ahli dari rumah sakit. Artinya dengan otopsi ulang ini bisa dipercaya hasilnya. Ya diharapkan begitu karena itu makanya jangan cuma polisi. Ya juga melibatkan ahli-ahli yang lain kan. Sehingga akuntabel ya. Iya. Transparan dan akuntabel. Iya. Tapi dan ini ada soal kemendesakan Refli karena ini kan udah berapa minggu. Bagaimana itu takutnya itu nanti tidak utuh lagi ya. Ya itu dia kan. Ini yang juga jadi concern kita kan.
ada ketergesaan dan kemendesakan untuk segera. Karena nanti kalau berubah mayarnya nanti udah susah nanti. Ya, itu mengundang persoalan lagi nantinya Iya. kan. Padahal kita mau mengatasi persoalan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran kan kira-kira begitu Refli. Ya intinya gini, kita ini walau saya mengundang Bung Johnson bukan berarti saya berada di pihak beliau, enggak. Kita sama-sama ingin mengungkapkan kebenaran dan keadilannya. Nah, namanya benar dan adil itu ya kita tidak memihak siapapun. Yang penting adalah kasusnya diungkap secara benar, yang salah dinyatakan salah, yang benar jangan disalahkan. Tapi fairness. Karena ini ada hubungan relasi yang nggak pas. Iya. Gitu loh. Teman kan yang dipertontonin sekarang keluarga jenderal minta perlindungan ke LPSK. Nah keluarga orang miskin ini yang udah mati anaknya mau minta perlindungan kemana? Sekarang saya tanya, kan Baradae sama istri Kadif Propam minta perlindungan ke LPSK. Iya. Dia sebagai apa status mereka? Nah, Sebagai saya saksi atau sebagai korban? Nah itu yang saya tidak tahu itu. Kami nggak. Dalam teori kalau misalnya yang diangkat ke penyidikannya itu adalah pelecehannya, ya dia sebagai korban berarti. Ya itu dia makanya ya kan. Gitu. Tapi yang jelas tadi malam concern dari Polri sudah mengatakan semua kasusnya ditarik semua ditangani oleh Mabes. Oh jadi nggak lagi Polda Metro? Enggak, sudah nggak lagi. Karena itu kan banyak ketidakpercayaan masyarakat karena ada peristiwa teletabis berpelukan gitu. Oke, luar biasa ya. Berpelukan. Nah, saya tidak pernah ingin menanyakan berpelukan tapi karena sudah dibilangin maknanya apa itu? Ya maknanya ini berarti ini ada hubungan-hubungan dan mengundang masyarakat untuk tidak percaya pada ini akibat spekulasi yang berkembang. Kok malah berpelukan, ada yang dielus-elus kepalanya, nangis-nangis gitu begitu. Padahal dia jenderal bintang 2 yang dipercayakan oleh negara untuk penegak hukum dan menjaga kewibawaan institusi polisi. Dan itu gradingnya lebih tinggi sebenarnya kan, karena itu saya kan sama-sama bintang 2, tapi satu kan Propam. Ya, karena itu ini harus dihindari lah, nih pejabat-pejabat ini walaupun dia jenderal ya kan, karena ini masyarakat ini sudah pinter, ya kan? Dan dia pengen sesuatu yang benar, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, bukan malah main-main kekuasaan, begitu loh, kan? Nah itu yang sekarang ini menjadi persoalan. Jadi ini harus dijawab dengan secepat-cepatnya, mengambil langkah pro justisia, terutama yang menyangkut soal olah TKP, kemudian juga otopsi ulang, ya kan? Visum et repertum. Prarekonstruksi ini penting ya kan. Kemudian juga bagaimana itu CDR ya kan. Kemudian juga darah, baju korban, mobil yang tapi begini, ini kan dilakukan oleh tim Mabes Polri sendiri ya, polisi yang melibatkan polisi juga, korbannya polisi, saksinya polisi. Enggak, saya tidak ingin menjadikan ini bahan lelucon ya kan. Tapi kan bagaimanapun proses penegakan hukum itu harus bisa dipercaya kan. Gimana penasihat hukum bisa memastikan bahwa proses ini akan ada fairness tadi? Nah, karena itu kami juga melihat bahwa ini tidak bisa hanya melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Soal-soal yang teknis ini harus melibatkan juga Jangan lupa Kompolnas itu juga mantan polisi. Ya itu dia masalahnya ya kan. Katanya diawasi tapi kok kayak begini nih udah berhari-hari malah nggak jelas, malah mengundang spekulasi ya kan. Saya kira ini harus segera dihentikan. Spekulasi yang beredar sampai tadi malam dan langsung diperbaiki oleh Kompolnas kan. Kadif Humas mengatakan bahwa itu masih dipegang oleh Polda itu penanganan itu, padahal sudah jelas dan ada Pak Beni di situ dan ada juga Kadif Humas. Sejak kapan dipegang Mabes? Loh, tadi malam penjelasannya begitu, ini semua sudah diambil alih dan diputuskan begitu. Gitu. Oke. Ya, kami tentu percaya ya kan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Wakabareskrim. Oh, Wakabareskrim. Ya, karena tadi malam itu yang hadir 11 jenderal, Refli bilang. Jadi ini orang-orang dari kedokteran, dari cyber lengkap. Ya. Untuk kasus yang secara teknis secara teknis kita bicara, sebenarnya kan mudah ya kan, sekelas Polres saja itu bisa. Iya harusnya begitu ya kan, tapi ini malah jadi semuanya belum jelas. Ini yang harus diperjelas. Ibarat kolam itu ikannya sebenarnya udah kelihatan tuh, tapi dia obok-obok tuh kolamnya ya kan. Nah, kenapa ini terobok-obok dan agak keruh-keruh kan? Oh, ini ternyata ada penghalangnya, yaitu yang 3 yang dibebas tugaskan itu. Ya kan? Yang diduga melakukan obstruction of justice. Tapi itu kan tidak cukup, ya kan? Harus melibatkan yang lain juga supaya jangan hanya polisi.
supaya polisinya juga makin legitimate. Jadi jangan cuma polisi Tapi gitu. kan kadang-kadang ya baik polisi maupun tentara ya kita mohon maaf. Kadang-kadang kan ada semangat untuk saling melindungi itu, saling membela di antara mereka. Itulah Refli. Kalau masih kayak begitu, taruhannya bukan cuma institusinya, negara ini taruhannya. Kenapa? Seluruhnya ini kan ujungnya harus dibawa ke pengadilan. Iya. Lah ingat nggak kasus kopi itu? Ya kan bagaimana teknis-teknis itu, bahkan pengacaranya bisa mengundang ahli dari luar kan? Masa kita di Mirna kasus kopi Mirna, ya kan? Saya mikir kasus kopi kasus apa? Kasus racun, kopi racun Jessica, ya kan? Yeah. Nah itu kan juga pengalaman karena itu kan ditonton oleh bagaimana perdebatannya gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya pemberitaannya ahli-ahli itu yang dipersoalkan soal prosedur datang pakai izin apa enggak gitu kan. Substansinya padahal udah dilihat oleh rakyat. Nah jangan sampai yang kayak gitu-gitu itu menjadi stigma lagi bagi kita. Jadi prosedur menghilangkan substansi. Iya, karena kalau prosedur yang salah. Saya mulai agak takut dengan kata-kata scientific crime investigation, ya kan? Iya. Itu ya seolah-olah menghindarkan bahwa, kamu orang awam jangan ngomong-ngomong dong. Kamu kan nggak punya background scientific crime investigation. Biar kan? ahlinya aja yang ngomong. Ya kalau semuanya polisi bagaimana? Oke. Ya tanpa mengurangi hak penegak hukum ya, kalau memang protes ke Refli Harun Channel ya saya undang juga di sini untuk mendapatkan hak ngomong dengan seperti Bung Johnson ini. Tapi yang paling penting selesain dulu ini gitu loh supaya jelas. Jadi sebenarnya nggak perlu adu apa istilahnya ya, adu kehumasan, nggak penting ya. Adu pinter kata gitu Oke. Gitulah. Oke, Bung, saya menghormati Anda yang anak buah udah mulai gelisah, kolega lah mungkin ya. Kolega mulai gelisah nih, kita ada janji lain nih. Padahal saya senang aja terus. Mudah-mudahan kalau ada perkembangan lain saya bisa undang lagi ya kan. Karena paling enak di Refli Harun Channel ini ngomong tak terbatas waktunya, nggak terasa kita udah 1 jam nih ngomong kan. Kalau Anda di media lain ya paling 5 menit ngomong di stop. Iya, tapi yang juga membuat saya senang, selalu saja saya kenal Refli menggunakan standar-standar yang kita dorong untuk perbaikan negara ini, bukan hanya sekedar kita mau bangun spekulasi ya, kita ingin semuanya ada on the right perbaikan. track, on the right track. Bagaimana perubahan ini kita dorong. Kita kan sedih juga belajar hukum jauh-jauh, tapi kemudian kita tidak bisa mengatakan, oh gini loh, kepada katakanlah generasi baru misalnya, harusnya hukum begini ditegakkan. Bung, silakan closing statement Bung di kamera Bung. Iya, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat ya. Juga Refli di sini. Saya berharap kita sama-sama bersepakat mendorong supaya proses ini pro justisia dan menggunakan standar-standar yang benar agar kita mendapatkan sebuah prosedur yang benar, bukan malah menutup-nutupi atau membenar-benarkan yang salah begitu ya. Saya kira hambatan-hambatan seperti itu harus kita lawan dan kita hindari, dan saya senang Kapolri mulai melakukan itu dengan secara tegas. Tapi itu tidak cukup karena kita harus segera, karena ada soal kemendesakan ini. Ya, kita buka kasus ini, kita selesaikan berkas-berkasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kita lakukan evaluasi dan perubahan agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Tapi yang paling mendesak, dan saya kira itu penting, terutama adalah soal senjata. Jadi Presiden, Menko Polhukam, dan pejabat-pejabat lain harus concern dengan persoalan ini supaya kita tidak lagi mendengar seperti cerita-cerita film India atau film koboi yang tembak-menembak. Ini negara demokrasi, ini negara hukum. Dan mudah-mudahan kedubes India tidak protes kepada Johnson Panjaitan. Ya, tidak apa-apa ya kan. Dan ini negara yang menjunjung tinggi hak asasi sebagaimana perintah konstitusi. Tentu ini menjadi pegangan kita. Mari kita berjuang sama-sama. Saya mohon doanya dan bantuannya. Semua tentu kita semua tidak mau berspekulasi. Mari kita tempuh prosedur-prosedur yang sudah kita sepakati bersama agar kita bisa membangun peradaban yang lebih baik. Begitu. Peradaban hukum yang lebih baik. Peradaban hukum yang lebih baik. Menurut saya. Ya, sahabat daerah sekalian, sekali lagi ya, Refli Harun Channel, RH Channel itu tidak juga ingin membangun spekulasi, tetapi tetap ingin mengawal kebenaran dan keadilan. Karena kalau kita tidak mau berpartisipasi untuk kebenaran dan keadilan, kita mengkhianati tidak saja hati nurani kita, tapi juga Pancasila dan konstitusi. Jangan lupa di Pancasila itu ada dua kata adil, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kata adil ditemukan dalam banyak tempat di konstitusi kita.
Bung, terima kasih Bung, dan luar biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran ke publik ya. Dan saya juga tidak menutup kalau ada informasi lain, termasuk dari pihak yang berbeda. Ya, jadi kita kalau tadi kita tuntut fairness, kita juga akan fair juga. Yang paling penting adalah, yang paling penting adalah kita hidup dari sisi hukum yang beradab. Jangan dicari celah untuk dikriminalisasi. Kalau gitu gawat sekali, kita peran sebagai warga negara bisa nggak jalan, ya kan? Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang kita katakan ini benar semua apa enggak. Tetapi yang penting kita tidak punya niat untuk menutup-nutupi sesuatu, untuk katakanlah menyimpan sesuatu dan lain sebagainya. Terima kasih Bung. Terima kasih, Refli, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.